bicara tentang organisasi itu sendiri ya dalam manage ya, mengatur antara para pekerja gitu ya, antar para pekerja sehingga bisa tetap produktif, bisa tetap dalam bekerja, dalam menghasilkan produk gitu ya. Kemudian juga dalam spesialisasi pekerjaannya itu bisa produktif ya, tidak stagnan dengan berbagai hal disrupsi yang kemarin sudah sempat kita singgung gitu ya, angkatan baru yang lebih berpengetahuan ya, kemudian juga kerja wanita yang juga semakin bertambah gitu ya, karena ya pada saat itu pendidikan ya sudah berkembang, sudah diterima juga gitu ya oleh para perempuan, para wanita. Kemudian ya antara pekerja angkatan yang tua gitu ya dengan angkatan yang muda dengan perbedaan kultur, perbedaan budaya, nah ini menjadi permasalahan yang baru ya. Sehingga organisasi dalam pengaturannya ya, dalam manage itu bisa menjembatani gitu ya, permasalahan tadi. Kemudian juga perkembangan multi etnis ya, multi ras yang menjadi tren baru ya di pekerja industri perusahaan di Amerika Serikat saat itu ya, tentu karena gelombang imigran dari negara-negara lain ya. Baik itu dari Asia ataupun juga dari Amerika, dari Afrika gitu ya. Ya itu yang menjadi kajian baru gitu ya, sehingga gap-gap ya permasalahan tadi bisa dicarikan, dipecahkan ya, sehingga mendapatkan solusi yang baik untuk perusahaan, untuk organisasi ya. Secara definisi, ergonomi partisipasi adalah pendekatan proses yang dilakukan untuk melaksanakan program intervensi ergonomi. Kemudian ergonomi partisipasi merupakan keterlibatan aktif ya, pekerja dalam pengetahuan dan prosedur ergonomi tempat kerja. Kemudian juga didukung oleh supervisor maupun manajer dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kualitas produk. Atau menurut Korinka, ergonomi partisipasi adalah ergonomi praktis ya, ini praktikal yang bisa dijalankan secara teknis, itu bisa dilakukan, bisa dicoba dengan partisipasi pekerja yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. Ya, dari kata partisipasi ya, tentu ada keterlibatan aktif ya. Dalam
Ya, sorry tadi. Oke. Ya, ya dalam penyelesaian masalah. Ada elemen dalam ergonomi partisipasi, yaitu adalah karyawan, ya, kerja atau operator, kemudian pengelola perusahaan, ya, baik itu manajer, supervisor, ya. Lalu metode ergonomi yang digunakan, ya. Kemudian konsep dari desain pekerjaan. Ini menjadi elemen dalam ergonomi partisipasi. Ya, di mana dalam ergonomi partisipasi pekerja ini dilibatkan ya dalam ketika ada permasalahan ergonomi di perusahaan, di organisasi, ya. Yaitu pekerja tersebut dilibatkan dalam perencanaan, ya, artinya ketika identifikasi, kemudian carian alternatif solusi, lalu penerapan implementasi perbaikannya, gitu ya, itu dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Kemudian juga pekerja ini dilibatkan juga dalam pengawasan, ya, ketika program metode ergonomi partisipasi ini dijalankan, ya, diimplementasi, maka pekerja ini juga dilibatkan sebagai pengawas, ya. Kemudian juga sebagai dalam proses decision making, ya, pengambilan keputusan, ya, terkait dengan ya tadi apa yang sudah direncanakan, ya, kemudian juga dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan, gitu ya. Nah, pekerja ini dilibatkan, ya. Dimana kalau sebelumnya gitu ya dalam manajemen ya hal-hal yang ketiga ini gitu ya umumnya tidak dilibatkan pekerja itu, ya. Jadi pekerja itu diposisikan sebagai objeknya, ya. Ketika ada perbaikan ataupun juga ya dalam meningkatkan gitu ya, dalam meningkatkan performance dari organisasi, ya, atau perusahaan. Oke, kenapa menjadi penting karyawan atau operator dalam ergonomi partisipasi? Karena karyawan adalah orang yang paling tahu ya terhadap pekerjaan. Ya. Operator ya, ketika yang mengerjakan, ya, dia kan yang berada dalam sistem stasiun kerja, ya. Sistem yang terkecil, ya, sistem terintegrasi yang paling kecil itu ya stasiun kerja. Ya, di situ mana karyawan itu berinteraksi langsung dengan komponen elemen-elemen sistem yang lain, ya. Alat, ya, alat mesin, bahan, ya. Sehingga dan juga proses, sehingga ya dia tahu apa yang dikerjakan, dia tahu apa yang ya menjadi permasalahan antara relasi dengan elemen yang lain. Kemudian karyawan akan tahu solusi ergonomi yang paling tepat untuk dirinya agar semakin nyaman dalam bekerja, ya. Karena
operator atau karyawan ini dia mengetahui, dia mengalami aktivitas kerja yang dilakukan. Ini untuk solusi-solusi yang paling tepat ya, solusi yang paling tepat. Dia akan tahu bagaimana memposisikan supaya bisa nyaman dan ya sehat, nyaman ya, aman dalam kerja. Mungkin operator atau pekerja itu dia nggak tahu ya bagaimana supaya mereka bisa kerja nyaman dalam kerja. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan karyawan terlibat dalam proses perubahan, ya, dalam proses perbaikan. Ya, sehingga apa yang diberikan ya, terhadap solusi ya, dari permasalahan bisa sesuai. Lalu sebagai upaya untuk membangun budaya ergonomi yang aman, sehat, dan nyaman. Ya, dalam rangka di dalam ergonomi partisipasi ini ya, ada beberapa dimensi ya dalam kerangka kerja. Yang pertama permanence ya, kemudian involvement, level of influence, ya, decision making, mix of participants, ya, requirement, lalu fokus, remit, dan role of ergonomic specialist. Ya. Ya, permanen ada ongoing, ya, temporary, kemudian full direct, partial direct atau representatif, entire departemen atau work group. Untuk decision making ada group delegation atau group consultation ya. Oke. Dimensi yang pertama ya tentang permanence ya atau terkait dengan keberlangsungan ya. Dimensi ini maksud ini adalah mempertimbangkan keberlangsungan proses ergonomi partisipasi dalam suatu organisasi. Ya. Ya, tadi ya. Ya, mekanismenya dari ergonomi partisipasi ya fungsinya bisa sementara ya, atau bisa dikembangkan lebih jauh ya, diintegrasikan dalam struktur organisasi. Ya. Apakah mekanisme dari ya solusi dalam ergonomi partisipasi itu diterapkannya gitu ya, atau apakah sementara gitu ya sampai pada perbaikan atau tujuan dicapai, atau memang permanen ya, diintegrasikan langsung ke struktur organisasi. Kemudian berikutnya adalah involvement atau keterlibatan. Ya. Di sini adalah yang dipertimbangkan adalah pekerja berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung. Ya. Artinya di langsung dia dilibatkan ya langsung dalam keputusan ya terkait dengan pekerjaan ya, job desk mereka, job desk dalam ini ya dalam mengimplementasikan ergonomi partisipasi ya. Apakah dia terlibat langsung gitu ya, artinya semua pegawai itu terlibat langsung, atau partisipasi tidak langsung, artinya hanya beberapa pekerja yang terlibat ya, yang menjadi representatif ya, wakil dari semua pekerja. Jadi misalkan
Kalau yang tadi yang secara langsung ya semua pegawai unit kerja itu dia terlibat dalam ergonomi partisipasi. Tapi kalau yang secara tidak langsung ini hanya misalkan perwakilan gitu ya, bisa biasanya di perusahaan di industri itu ada serikat pekerja gitu ya. Maka dalam proses ergonomi partisipasi itu kita hanya melibatkan misalkan ketua bidang dari serikat pekerjaan saja, ya, tidak semua pekerja yang dilibatkan. Kemudian yang berikutnya adalah level of influence, ya, tingkat pengaruhnya. Ya. Mempertimbangkan tingkat dari organisasi mana ergonomi partisipasi ini diimplementasikan. Apakah hanya berpengaruh pada tingkat departemen ya atau satu kelompok kerja, ya, atau bisa berpengaruh terhadap keseluruhan, ya, keseluruhan dari organisasi. Ketika dalam penerapan metode ergonomi partisipasi. Kemudian yang berikutnya, dimensi yang berikutnya adalah decision making, ya, atau dimensi dalam pengambilan keputusan. Di sini mempertimbangkan siapa yang memiliki kuasa, ya, yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengambilan keputusan. Kalau grup delegation ini masing-masing grup stakeholders ini akan mengajukan delegasi, ya, untuk mengambil keputusan. Kalau grup consultation ini akan antara grup, dia akan terjadi melakukan diskusi gitu ya, sehingga tercapai konsensus, ya. Konsensus itu kesepakatan bersama gitu ya. Ya banyak ya dalam kehidupan di sosial gitu ya. Kita biasa ada diskusi, kemudian kita ada konsensus, kesepakatan bersama untuk nilai-nilai, etika gitu ya. Ya itu menjadi ketetapan bersama dalam satu kelompok. Lalu individual consultation, ya, pengambilan keputusan ini yang dilakukan oleh salah satu stakeholders, ya. Yang biasanya pemilik atau pemimpin tertinggi dari organisasi. Berikutnya dimensinya adalah mix of participants, ya, terkait dengan kepesertaan, yaitu dimensi ini mempertimbangkan stakeholders, ya, terlibat dalam proses ergonomi partisipasi. Ya, di sini terkait dengan dimensi partisipan atau peserta dalam ergonomi partisipasi, ya. Ya idealnya bisa semuanya gitu ya, dari operator, supervisor, middle management, ya, serikat pekerja, kemudian staf teknis, ya, atau spesialis di unit-unit tertentu, ya, bidang unit kerja tertentu. Lalu ataupun juga manajemen senior manajemen. Ya. Dimensi yang berikutnya adalah requirement, ya, kebutuhan. Ya. Jadi ini memfokuskan terkait dengan kebutuhan dari partisipasinya, ya, sukarela, ya, volunteer, ya, atau wajib, ya, mandatory. Nah, sukarela ini para peserta ini terlibat, ya, dalam memberikan kontribusi secara sukarela, ya, tanpa aturan yang mewajibkan. Kalau wajib, peserta yang terlibat itu, ya, berada dalam suatu program dan punya aturan tertentu.
Lalu yang berikutnya adalah fokus ya, dimana dimensi ini terkait dalam mengidentifikasi topik yang dibahas dalam proses ergonomi partisipasi oleh peserta. Ya. Apakah fokus apakah fokusnya adalah desain alat dan tugas, ya, atau desain pekerjaan tim atau organisasi kerja, atau kategori yang lain, formulasi strategi atau kebijakan. Ya, jadi ketika ada permasalahan di suatu perusahaan organisasi, maka ketika mengkaji dengan metode partisipasi ini, apa yang menjadi fokus perbaikan, ya? Apakah desain dari alat, ya, atau tugas kerjaannya, ya, atau organisasi kerjanya, atau dari formulasi strategi atau polisinya, atau apa objektifnya, saya strateginya, capaian strategisnya, itu yang ditentukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah remit ya, ini dimensi yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh peserta ya, dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses perubahan. Lalu role of ergonomic specialist ya, peran dari ahli ergonomi. Ada 4 peran dari ahli ergonomi yang bisa diambil ya, diambil oleh ahli ergonomi. Yang pertama, ahli ergonomi ini bisa sebagai yang menginisiasi dan juga mengawasi proses ergonomi partisipasi itu berlangsung diterapkan. Atau juga bisa menjadi anggota tim dari ergonomi partisipasi ya, dengan tugas yang sama dengan peserta. Ya. Lalu peran yang lain bisa juga sebagai coach ya, yang sebagai pelatih, ya, tugasnya yang melatih peserta dalam proses ergonomi partisipasi. Atau yang keempat ya sebagai konsultan. Nah, sebagai konsultan artinya sebagai pihak yang dimintai sebagai advice ya, saran terhadap keputusan terhadap kebijakan ya, yang mau diterapkan. Ya, dia tidak terlibat gitu ya, artinya dia tidak terlibat sebagai tim ergonomi partisipasi, tapi sebagai advisor aja ya, sebagai konsultan. Oke, berikutnya adalah tahapan dari ergonomi partisipasi. Kurang lebih ada 6 ya, kalau kita mau buat tahapannya ya. Yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan ya, atau lokasi ya, atau tempat ya, di mana permasalahan ini dikaji. Yang kedua, melakukan evaluasi ergonomi atau faktor resiko bahaya. Kemudian menentukan prioritas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan solusi pemecahan masalah ergonomi. Lalu yang keempat, melakukan uji coba solusi yang telah dirancang. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah mengimplementasi dari solusi tersebut. Oke, ada manfaat ya, dua manfaat yang bisa didapatkan ya, ketika menerapkan ergonomi partisipasi.
Yang pertama, pekerja memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang unik, ya, karena uh, ya dalam tim ergonomi partisipasi, ya ada diskusi, ya, kemudian juga ada pertukaran knowledge, ya, pengetahuan, uh, sehingga pekerja itu tahu, ya, mengalami dan juga mendapatkan pengetahuan yang unik, yang baru. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa keunikan, ya, sense of belonging terhadap uh, perbaikan, ya, ataupun juga peningkatan proses, ya, yang dihasilkan dalam ergonomi partisipasi. Artinya ya dia ya karena uh, operator atau pekerjanya itu dilibatkan dalam perencanaan, ya, kemudian tadi dalam pengawasan juga, kemudian juga dalam pengambilan keputusan, ya, sehingga dia merasa ada tanggung jawab, ya, ada uh, rasa bahwa ya ini harus bisa berhasil, ya, harus bisa mencapai dari tujuan uh, solusi ini diterapkan. Oke, ya ini kesimpulannya, ya, bahwa ergonomi partisipasi adalah pendekatan, ya, dalam ergonomi makro untuk mengimplementasikan teknologi pada sistem organisasi. Ya, tujuannya untuk peningkatan dan implementasi. Lalu ya filosofi baru, ya, dalam perancangan, peningkatan dan pengoperasian organisasi yang melibatkan karyawan, ya, karena ada keterlibatan, ada partisipasi elemen paling kecil, ya, elemen terkecil dalam organisasi, yaitu karyawan. Kemudian dalam ergonomi partisipasi ini menuntut adanya keterlibatan pekerja secara aktif, ya, dalam melengkapi pengetahuan tentang ergonomi dan prosedur di tempat kerja. Ya, beberapa penelitian ergonomi partisipasi, ya, ada masalahnya adalah proses implementasi intervensi dalam partisipasi. Kemudian ya, temuannya adalah fokus pada perubahan fisik dan proses kerja. Kemudian juga permasalahannya untuk mengurangi musculoskeletal disorders, ya, jadi permasalahan postur kerja juga bisa diimplementasikan, ya, dengan partisipasi ini. Ya, dengan ergonomi partisipasi ini bisa menurunkan level rola menjadi 1 tingkat. Lalu ini terkait dengan permasalahan lingkungan kerja, ya, kerja dengan produktivitas, ya, mana ya ergonomi partisipasi ini juga bisa diterapkan, gitu, ya. Kemudian dalam hal K3, ya, analisa APD, ya. Ya, tentu lainnya terkait dengan produktivitas, ya. Kemudian permasalahan terkait dengan resiko dan tingkat keparahan cedera. Dengan metode ergonomi partisipasi ini juga bisa membantu dalam mengurangi, ya, risiko cedera atau pekerja pekerja perawat lansia ini juga bisa diterapkan, ya.
permasalahan tersebut. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada? Nggak ada? Kalau pengganti minggu kemarin bisa kapan ya? Jumat besok bisa? Belum? Jumat besok jam berapa ya, Pak? Jam 10 mungkin. Kalau dari saya bisa, Pak. Dari saya juga bisa, Pak. Saya juga bisa, Pak. Ada yang nggak bisa? Bisa, Pak. Hari Jumat.
Oh banyak. Senin, Senin ya, Senin. Senin kan kosong ya, harus ya kebanyakan sih harus kosong. Senin, Senin ada nyidang ya. Kalau Senin Bisa Pak dari saya. Bisa juga, Pak. Bisa, Pak. Pak, untuk Senin kira-kira itu jamnya di jam berapa ya, Pak? Senin jam